Shalom Jemaat Rimper dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali lagi di sini meskipun online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengumpulkan kami sekali lagi di tempat ini Tuhan, meskipun kami masih online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya Roh-Mu saja yang bekerja Tuhan, supaya Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Jesus, we come into your presence. Oh, bowing down before you. Yeah, we surrender all. We surrender all to you, Jesus. Lord bless you and keep you. Make His face shines upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shines upon you and be gracious to you. The
turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 His face shines upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, your favor, your presence be upon us. Oh, your protection, your provisions, your blessings always upon us. Oh, we're not worried because you're not worried. Oh, we're not worried because you're not worried, Jesus. Oh,
Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami ada di tempat yang luar biasa, di tempat di mana Engkau tempatkan kami, dan Kau akan berbicara dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Pakai setiap firman yang Kau sampaikan ini lewat hamba-Mu, biarlah terus berbicara di dalam kehidupan kami untuk kami lebih mengerti lagi tujuan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Shalom jemaat Rimpert yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih Kristus senantiasa baru dalam kehidupan kalian semuanya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh belajar bersama-sama saudara ya, tentang firman Tuhan. Kalau saudara mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan semakin lebih lagi mencari hadirat-Nya. Pagi hari ini kalau saudara senang dengan judul tema, saya akan berikan judulnya We Are a God's Teamwork. Kita ini semua adalah teman sekerja Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan kolaborasi, ya saudara. Sebagai kita anak-anak Tuhan, leader-leadernya Tuhan di kerajaannya, saya percaya kalau kita yang sudah dipilih ini, kita harus memiliki satu kolaborasi dengan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya beri judul, kita semua adalah teman sekerja Tuhan. Teamwork-nya Tuhan, saudara ya. Di 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ini di 1 Korintus 3 ayat 6 ini jelas mengatakan bahwa ada tugas saya sebagai penanam, ada tugas Apolos sebagai menyiram, ada tugasnya Allah yang memberi pertumbuhan. Ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Untuk kita bisa menjadi teamwork-nya Tuhan, kita harus juga melakukan sesuatu yang Tuhan rindukan atau Tuhan izinkan untuk saudara dan saya lakukan. Saya percaya kalau saudara mengerti firman ini, saudara akan semakin tahu tugas saudara apa di dalam teamwork-nya sama Tuhan ini. Seperti saudara ketahui bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri, dia bekerja sama, saudara. Ada satu teamwork yang luar biasa. Bahkan waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia memilih 12 rasul muridnya, itu diajak untuk bekerja sama sebagai teamwork-nya Tuhan, untuk mega project-nya yang ada di muka bumi ini. Dan kalau saudara baca lagi di firman dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah bekerja sendirian. Sekalipun dia maha hadir, dia maha segala maha ya, dia tetap memerlukan saudara dan saya sebagai teamwork-nya. Contoh, Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Abraham, Tuhan panggil Gideon, Tuhan panggil Daud, Tuhan panggil Elia, Elisa, semuanya itu 12 rasul muridnya juga Tuhan panggil untuk menjadi satu teamwork-nya, mega project-nya Tuhan di muka bumi ini. Nah, kalau kita pikir Tuhan bisa dengan sendirinya, tetapi Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan mau melibatkan saudara dan saya sebagai teamwork-nya. Saya bayangkan gini, saudara, kalau ada satu perusahaan raksasa besar yang terkenal di dunia, saudara, di dunia kelasnya internasional, dan saya dipanggil dari perusahaan itu untuk saya masuk di dalam lingkup pekerjaannya, atau saya dipanggil jadi staf pekerjanya, saya sangat bangga sekali, saudara, karena ini satu perusahaan yang ternama. Saya bisa bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk bekerja sama. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, itu mengajak kita bekerja sama,
masakan kita nggak mau meresponinya? Sangat disayangkan kalau kita nggak mau meresponi, saudara ya. Saya percaya di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, banyak mereka nggak mau meresponi dengan pekerjaan Tuhan ini. Jadi pertanyaannya sekarang juga kepada saudara dan saya. Apakah saudara mau menjadi teamworknya Tuhan? Nah, kalau kita mau ikut ajakan Tuhan, di dalam Yesaya 43 dikatakan demikian, saudara. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, ayat ini, Yesaya 43 ayat 18 ini merupakan ayat yang luar biasa buat saya. Saya teringat waktu ayat ini kami terima di suatu KKR besar, saudara, di gereja di Lembah Pujian waktu itu. Hambanya dari Israel, dan waktu itu Pak Arifin sebagai translatornya. Kami berdua lagi doa puasa untuk menunggu jawaban Tuhan. Benar nggak sih kita ini jodohnya yang diberikan Tuhan ya? Nah, ayat ini tiba-tiba hambanya itu memanggil istri saya dari depan. Dia panggil, itu seorang wanita yang baju apa gitu ya, waktu itu hijau atau apa, Arab berdiri. Lalu yang dimaksud itu istri saya. Lalu hamba Tuhan ini mengatakan nubuatan tentang Yesaya 43 ayat 18 ini, saudara. Dia katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus dia katakan, di sini Tuhan akan memberikan kamu, melangkahlah kamu. Lalu istri saya dipanggil dan didoakan. Singkat ceritanya, dari nubuatan ini istri saya itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, nubuatan yang luar biasa di ayat ini. Karena waktu itu dia mungkin masih mengingat masa-masa lalunya. Rupanya Tuhan sudah memberikan seorang pengganti dari masa-masa lalunya, lebih ganteng, pokoknya lebih dari segala-galanya. Dan dikatakan bahwa kamu sekarang harus melangkah, gak boleh ingat-ingat masa lalu. Saudara, firman ini gak pernah lupa dalam kehidupan kita berdua di dalam rumah tangga. Dan saya percaya ayat ini pun diingatkan kembali. Apakah saudara mau menjadi teman sekerjanya Tuhan? Apakah engkau mau menjadi partnernya kerja Tuhan? Nah, pertanyaannya adalah, banyak anak-anak Tuhan itu masih mengingat masa-masa lalunya. Contoh nih saudara, contoh. Waktu saudara berkumpul, saudara berdoa, terus lalu saudara ditunjuk sebagai, ayo kamu berdoa. Saudara pasti nggak mau waktu itu disuruh doa. Jangan aku lah. Aku merasa nggak cocok, aku masih berdosa, aku masih pokoknya jangan aku. Ya, benar saudara ya. Kenapa saudara nggak mau berdoa waktu itu? Karena saudara masih merasa terintimidasi dalam hidup kita. Makanya firman ini mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Manusia sering mengingat waktu-waktu yang dahulu, yaitu apa? Masa-masa penderitaannya. Manusia banyak trauma, anak-anak Tuhan juga banyak yang trauma akan masa lalunya. Masa lalu yang menyeramkan, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang membuat kita ini tidak bisa move on, saudara. Nah, Tuhan tidak peduli background kita yang lama. Sering manusia itu mengingatnya, bahkan di frame dengan figura yang baik, supaya tidak hancur, masih disimpan di dalam lemari hatimu. Sehingga kejadian demi kejadian itu diingatnya, terus dipertahankan. Bahkan saudara, gak bisa kita merasakan hadirat Tuhan maksimal. Kenapa? Karena kita masih memegang masa lalu itu. Nah, masa lalu itu baik adanya untuk dipelajari, saudara. Tapi harus dibuang jauh-jauh. Apalagi momen-momen yang
tidak mengenakan, yang membuat saudara sakit, membuat saudara tertekan, luka. Dan saudara, semakin kita ingat, semakin kita sakit, saudara. Semakin kita ingat, semakin sakitnya semakin kuat dan membuat luka dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah luka, repot, saudara. Nggak pernah kita bisa move on di dalam kita menyembah Tuhan dengan baik atau sebagai teamworknya Tuhan. Kita bahkan bisa melihat begini, saudara. Di dalam satu teamwork pelayanan, satu teman kita ini mungkin ada yang nggak bisa move on. Kenapa? Karena mereka masih terikat dengan masa lalunya. Tetapi kalau saudara lihat, iya ya, angkatanku waktu itu sekarang sudah luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia move on, saudara. Dia mau bekerja sama dengan Tuhan. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi masa lalunya. Tetapi orang yang masih mengingat masa lalunya, itu orang ini akan tidak pernah bisa berkembang dengan maksimal. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ayat ini udah mengatakan bahwa waktu saudara dan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara, itu adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Bukan kita yang lama lagi. Ciptaan yang sudah diperbaharui sama Tuhan. Jadi, kalau kita masih mengingat-ingat masa yang lalu itu, yang menyakitkan, yang membuat kita depresi, yang membuat trauma kita, itu sebetulnya saudara harus melupakannya, bahkan saudara harus membuangnya jauh-jauh. Ya, jadi kalau sekarang pertanyaan ini datang ke dalam kehidupan kita pagi hari ini, apakah engkau mau menjadi teman sekerja Tuhan atau teamworknya Tuhan? Saudara bisa angkat tangan saat ini, yes Tuhan, aku mau. Saudara pegang dada saudara, saudara pegang kepala saudara. Saudara berdoa, Tuhan, aku mau saat ini menjadi teamwork-Mu Tuhan. Aku patahkan segala masa laluku yang menghantui pikiranku selama ini. Di dalam nama Yesus. Saudara, katakan itu dan saudara berjalan move on. Di ayat Yesaya 43 ayat 19, ayat berikutnya dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, di sini jelas dikatakan lihat, perhatikan. Firman ini mengatakan lihat, aku hendak membuat sesuatu. Tuhan mau kita terlibat di dalam masa perubahan yang Tuhan sudah buat sejak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Manusia sering seperti ini, saudara. Dia tidak mau mengatakan bahwa ada perubahan. Belum. Karena mata jasmaninya tetap mengatakan bahwa nggak ada perubahan. Nah, ini ada satu ilustrasi. Karena masa lockdown ini, istri saya sekarang lebih aktif dalam membuat satu tanaman, saudara. Dia tertarik sekali untuk tanaman. Bahkan dia katakan, yang aku mau nanti masa tuaku, aku tak punya bisnis sendiri ya. Buat apa? Tanaman pohon buah-buahan di dalam pot yang berbuah besar, saudara. Nah, waktu saya makan apokat, ini saya kasih contohnya aja, saudara ya. Ini dia yang buat, saudara ya. Setiap biji apokat itu, saudara, kita makan, dia tusukin dengan ini, tusuk gigi ini, lalu dikasih air penuh seperti ini. Saya katakan, aduh, kapan tumbuhnya ya? Gini aja lah, nggak usah ini. Saya bilang gitu, saudara ya, sama istri saya. Mendingan kalau kamu pengen apokat, kita beli buahnya aja. Nggak usah susah-susah. Tapi istri saya gini, aduh, diamin dulu. Kamu tahu nggak? Aku ini sangat puas kalau ngelihat dari biji ini akan tumbuh menjadi pohon apokat, lalu ada buahnya. Dia katakan, aku merasa puas. Saya nangkep firman ini, saya langsung dapat ilustrasinya hal ini, saudara. Firman ini mengatakan gini, lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tapi saya melihat gak ada tumbuhannya apa-apa. Saudara, tergantung dengan siapa yang melihatnya nih. Kalau saya melihat hanya sebuah biji avocado yang mati, yang gak ada apa-apanya. Istri saya melihat bahwa biji ini akan menjadi pohon alpukat. Nah, the next day, saya lihat, benar loh. Ternyata biji alpukat ini crack, saudara. Crack itu bahasa Perancisnya meletek, saudara ya. Meletek seperti di bawah ini. Nah, kalau saudara perhatikan, dia merekah gini, lalu dia keluar, apa ini? Umbinya ya, atau akarnya, satu akarnya keluar. Dan luar biasa. Firman Tuhan itu mengatakan demikian, saudara. Bahwa, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saat saudara kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, mungkin saudara nggak ngelihat ada perubahan yang maksimal. Tapi kalau saudara selidiki, istri saya bilang, saya sangat puas sekali kalau lihat dari biji, terus keluar akarnya, terus keluar daunnya, terus keluar bunganya, terus keluar buahnya. Itu dia rasakan senang sekali, saudara. Rupanya Tuhan lewat ayat ini dia katakan gini, lihat, ayo perhatikan, kamu akan berubah. Perubahan itu saudara tidak bisa lihat langsung. Tetapi sedikit demi sedikit perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan tiba-tiba saudara seperti orang mimpi keadaan kita ini. Kalau jujur nih saudara ya, kalau saudara perbandingkan ini ya, kehidupan saudara dengan saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan. Jauh beda saudara, jauh beda. Dibandingkan saudara yang kenal Tuhan, sekarang saudara diberkati, luar biasa. Saya katakan, di dalam Tuhan, teamwork-nya Tuhan, bukan tidak ada persoalan. Di situ dikatakan, coba engkau lihat, belumkah kamu mengetahui, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku hendak membuat jalan di mana saudara? Di padang gurun. Berarti kalau saudara dan saya menjadi teamwork-nya Tuhan, saudara ada di padang gurun. Tapi saudara disuruh perhatikan, di padang gurun itu ada jalan yang Tuhan buat luar biasa. Bahkan dikatakan di padang belantara ada sungai-sungai. Coba saudara bayangkan. Kalau saya lihat ini nggak ada apa-apanya sebetulnya. Ini biji avocado yang nggak akan bertumbuh apa-apa. Tapi istri saya melihat pohon buah avocado. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan, Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka di padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah, setelah saya baca ayat ini, saya melihat sama mata saya jasmani dan mata rohani saya katakan ini bukan hanya pohon buah avocado, avokat gitu ya. Tetapi saya melihat hutan pohon apokat. Saya melihat dari biji ini akan tumbuh pohon apokat dan pohon apokat itu akan berbuah dan berbuahnya akan berbiji lagi, bertunas lagi menjadi pohon-pohon dan buah-buahan. Jadi seperti hutan. Jadi kalau saudara menjadi teamwork-nya Tuhan, dalam kondisi saat ini, saudara dikatakan gini, tidak lihat apa-apa. Persoalanku masih ada. Hutangku masih ada. Banyak orang yang menagih aku. Tapi saudara katakan dalam dirimu bahwa aku melihat ada perubahan. Ada satu changing yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan di Amsal itu dikatakan demikian. Amsal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saat kita teamwork sama Tuhan, Tuhan suruh katakan mengecap kebaikan Tuhan. Saudara bayangkan, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jadi totally different, saudara. Nah, ayo, mari saudara pagi hari ini
pertanyaan yang sama. Apakah engkau mau menjadi teman sekerja Tuhan? Kalau engkau mau, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi teman sekerjamu. Aku pagi hari ini mengaku, Tuhan, aku mau menjadi partner kerjamu. Aku mau jadi teamworkmu, Tuhan. Dan Tuhan, kau mendengar setiap hati anak-anakmu saat ini. Tuhan, engkau tahu isi hati anak-anakmu saat ini. Dari mulut anak-anakmu menyatakan, ya Tuhan, aku mau menjadi partner kerjamu. Aku mau jadi teamworkmu, Tuhan. Mulai sekarang sampai Tuhan memanggil kita. Dan kami percaya, Tuhan, engkau melakukan perkara-perkara yang besar bersama kami di muka bumi ini. Terimalah saudara-saudaraku, terimalah kasih karunia yang dari Allah Bapa. Terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang luar biasa. Mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Semua yang menerima berkat katakan, amin, amin, and amin. Bless Sunday, saudara.